dituju apa, itu bisa dengan model seperti ini. Sayangnya sih ada sih misalkan teman-teman yang sebenarnya ada satu tindakan itu bisa kena beberapa prosedur. Ya, bukan berarti satu asersi itu satu tindakan. Sebenarnya enggak. Jadi satu tindakanmu itu bisa kena beberapa prosedur. Misalkan di sini mendapatkan rincian. Ini prosedur KAP beneran, maksudnya ini dari teman saya, tapi makanya jangan di-share kemana-mana ya. Ini pokoknya untuk listrik, contoh industri itu ya yang dijalankan saat ini. Contoh yang saya dapat dari sana. Satu tindakan dapatkan rincian itu sebenarnya kena beberapa prosedur. Itu. Meskipun nanti yang kita harapkan tentu teman-teman ketika bicara tentang prosedur eksistensi, ya, kelengkapan, hak kewajiban, ini setiap prosedur ini ada kata kuncinya pasti. Ya, misalkan tentang eksistensi, tujuannya kan untuk meyakini bahwa dia memang benar-benar ada. Memang ada prosedur-prosedur kuncinya. Ada tindakan, prosedur itu tindakan, kemarin itu ya, tindakan, kegiatan. Ada kegiatan yang satu kegiatan itu bisa kena semua prosedur, tapi prosedur yang bisa kena semua asersi, tapi asersi yang kulit-kulitnya dulu. Asersi tertentu akan konfirmasi. Konfirmasi itu bukti audit prosedur untuk mendapatkan bukti auditnya itu bisa mengenai beberapa asersi. Eksistensi kena, ya yang utama itu berarti memang ada. Diselambing itu pun bisa kena juga di yang lain-lain, ada haknya, kemudian ada nilainya yang kita bisa yakini karena itu dari eksternal gitu. Nah, ada prosedur yang kena satu asersi itu biasanya ada prosedur-prosedur kuncinya. Contoh lagi kalau persediaan, eksistensi. Kita mau meyakini asersi eksistensi. Prosedur yang kulit-kulitnya bisa banyak. Dapatkan rincian persediaan. Dapatkan mutasi persediaan. Ya, dapatkan buku besar persediaan. Itu kena juga untuk meyakini eksistensi persediaan. Tapi prosedur kuncinya, kita bisa bilang kalau mau yakin persediaan itu ada, kita harus melakukan cek fisik, opnam fisik. Nah, opnam fisik itu prosedur kunci. Nah, jadi kalau ada lagi pertanyaan tentang apa prosedur untuk yang dilakukan untuk mencapai tujuan audit, ya teman-teman bisa aja nulis banyak, kayak dapatkan rincian, dapatkan itu. Prosedur itu akan kena semua, hampir ke semua prosedur kena. Tapi jangan lupa ada prosedur-prosedur kunci yang harus dilakukan. Kayak eksistensi, itu tadi, kayak hak dan kewajiban, berarti harus cut off di tanggal-tanggal periode berikutnya, subsekuennya, tanggal periode berikutnya harus dilakukan itu untuk meyakini cut off-nya, untuk meyakini valuation-nya. Ada prosedur-prosedur kunci yang harus kena ya. Nah, itu jangan nggak boleh lewat. Ya, itu yang nggak boleh lewat. Jadi nanti kalau teman-teman mau ketika belajar, sebenarnya nggak perlu dihafal. Yang perlu dihafal tinggal ini aja. Eksistensi terkait investasi, prosedur kuncinya apa? Eksistensi terkait persediaan, prosedur kuncinya apa? Nah, itu aja diingat ya. Tidak semua materi dibaca, sebuku dibaca, nggak, apalagi itu kasus mau kalian baca ulang juga nggak akan ketemu. Tapi kalian dapetin dulu. Ya, asersi ini prosedur kunci, asersi ini prosedur kuncinya apa? Itu. Nah, contoh berikutnya kayak gini. Ini pun juga kena. Beginning balance test. Ya, lakukan bandingkan saldo. Ya, nanti kalau prosedur bentuknya perhitungan ulang piutang, perhitungan ulang pendapatan, investasi, jumlah saldo pendapatan apabila perbedaan. Nah, ini kan sebenarnya kena juga, tapi bentuknya bukan OSP, tapi SAP, analytical prosedur. Ya, prosedur kan bisa substantif, bisa analytical prosedur kan gitu kan. Itu. Oh, kena juga konfirmasi kalau misalnya ada sewa dan lain-lain. Oke, jadi prosedur baru dijalankan.
Nah, berikutnya terkait dengan auditnya. Setelah teman-teman menjalankan prosedur, maka dituangkan dalam kertas kerja, ya kan? Nah, kertas kerjanya itu bentuknya sebenarnya bisa macam-macam. Tapi yang jelas kertas kerja itu adalah yang membuat orang lain ketika membaca kertas itu, maka dia kebayang apa yang sudah kamu lakukan. Ya. Jadi bisa aja bentuknya itu berbeda-beda. Nah, biasanya ada beberapa rincian. Kalau misalkan pendapatan investasi mungkin akan ada tergantung prosedurnya atau tergantung tujuan auditnya. Meyakini mutasinya misalkan, eksistensinya maka diyakini mutasinya. Terus misalkan pendapatan dividen kayak begini. Nah, di rincian kertas kerja atau kertas kerja subnya biasanya pun ada perhitungan-perhitungan yang ada di situ. Nah, jadi kalau orang lihat, oh ini yang sudah dilakukan, dan kalaupun dia melakukan lagi, mungkin hasilnya akan sama. Ini transparansinya kan gitu ya, langkahnya seperti itu. Nanti ditambahin dengan catatan, saya sudah ngapain, kemudian hasilnya apa. Nah, sekali lagi, kalau kita ngomong investasi, mungkin ada yang seperti ini. Tapi tergantung juga investasinya misalkan nggak ada deposito, nggak ada bunga, nggak ada dividen. Ya mungkin investasinya cuman bahkan penyertaan langsung misalkan, penyertaan langsung terus kemudian dapat dividen atau misalkan pada surat utang negara gitu. Tentu bentuk kertas kerjanya akan berbeda. Tapi setidaknya di sana ada rincian di dalamnya. Ini yang bentuknya sama itu biasanya adalah schedule. Nah, di lead schedule ini biasanya ada terus nih. Nah, saldo awal, mutasi per buku. Setidaknya ada per buku dan ada penyesuaian. Kemarin kalaupun teman-teman nggak dikasih bentuk lead schedule-nya seperti apa, harusnya sih udah paham. Lead schedule itu adalah per unaudited berapa, penyesuaian kalau ada, kemudian audited. Itu di semua akun. Ya, dan di semua siklus. Ini contohnya seperti ini. Loh, Pak itu nggak ada mutasi. Iya nggak apa-apa. Nggak ada temuan berarti. Iya. Kalau nggak ada temuan, ya nggak apa-apa. Audit kan nggak harus ada temuan. Yang penting kan kita meyakini bahwa saldonya itu bisa diyakini, gitu kan. Saldonya itu, nah kalaupun ini ada mutasi, nah tadi berarti si orang ini sebenarnya yang ngisi kertas kerja ini, dia meyakini mutasinya. Dengan kata lain, walaupun kita tidak melakukan ini pun kita yakin benar sih. Si partnernya mungkin, oh iya benar. Dia sudah ngecek mutasinya, dicek. Ya, ketika mutasinya dicek itu yakin bahwa transaksi itu ada. Jadi eksistensinya benar. Gitu. Itu setidaknya jersey itu kena di situ. Ya, jadi kalaupun nanti di ujian nggak ada lead schedule, teman-teman bisa bikin lead schedule sendiri. Nggak ada rinciannya pun teman-teman bisa bikin rinciannya sendiri. Plus yang kayak yang kemarin itu, kalaupun jurnal ada penyesuaiannya, teman-teman nggak harus bikin jurnal yang salah, jurnal seharusnya nggak harus seperti itu, langsung jurnal koreksinya pun boleh. Ya, jadi kalau nanti di sana, tapi jangan lupa memasukkan koreksian itu ke lead schedule masing-masing. Kalau kemarin kan ada piutang, ada BDP expense gitu kan, yaitu koreksinya itu dimasukin ke masing-masing lead schedule-nya. Gitu. Jangan sampai ada koreksinya tapi nggak masuk lead schedule dan nanti nggak ketemu. Kenapa begitu? Karena ketika nyusun nanti di bagian akhir audit yang akan ditarik itu adalah audited yang ada di lead schedule masing-masing. Lead schedule masing-masing tadi akan ditarik di secara sistem atau secara nanti di-compile, hasil akhirnya itu akan di-compile di laporan audit independen atau laporan keuangan versi auditornya itu akan menarik data dari auditednya. Jadi kalau ada koreksian tapi nggak masuk lead schedule juga ya repot juga itu. Maka jadi tambahan pekerjaan lagi. Oke, itu ya tentang audit dan prosedur. Jadi audit prosedurnya ya, kemudian ketemu dengan kertas kerjanya, lo tinggal ngisi. Sekali lagi prosedurnya sebenarnya kalian nggak harus, tapi kalaupun kalian suruh bikin prosedur itu adalah tindakan. Nah, tindakan itu harus ya, sesuai dengan tujuan. Tujuan audit ngapain? Meyakini asersi manajemen.
Jadi prosedur itu tindakan untuk meyakini asersi. Asersi dibagi beberapa. Asersi saldo, asersi transaksi. Prosedurnya, ya prosedur terkait saldo, prosedur terkait transaksi. Saldo asersinya ada berapa, transaksi asersinya ada berapa. Prosedur itu bisa substantif, kayak konfirmasi, rekalkulasi, opnam fisik, substantif, wawancara itu substantif. Ada juga prosedur SAP, analytical procedure. Ya, substantif analytical procedure, ada other substantif. Jadi prosedur substantif analytical procedure pun juga dilakukan. Ya. Jadi kalau kalian kalau nyusun prosedur dari awal itu sebenarnya mulai dari analytical procedure dulu baru sampai dengan other substantifnya itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang prosedur. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur audit, prosedur audit, asersi dan tujuan audit, sebenarnya nggak harus belajar, teman-teman. Harusnya sudah mengerti. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Oke. Baru kemudian kita masuk ke satunya, investasi. Nah, tadi udah diculik sedikit. Investasi itu kalau dulu saya lihat, aduh, di mana ya? Ya, salah buka. Saya pakai bahan kuliah yang dulu deh. Saya ngambilnya instrumen keuangan, bukan investasinya, karena di AKSK kayaknya nggak ada investasi. Bentar. Nih, kita lihat prosedurnya ya, secara umum deh. Nanti teman-teman secara khusus di soal itu ada di case-nya masing-masing. Ini kasnya, ini investasinya. Nah, tadi ya bisa dilihat ya, ada analytical prosedur, ada substantif, ada keyakinan atas saldo, ya saldo itu pun diyakini atas substantif. Nah, ini kalau terkait dengan instrumen keuangan atau investasi kan bisa jadi instrumen keuangan juga ya. Auditor Mas, accumulated evidence, state balance sheet, and fairly state properly disclosed. Jadi pertama, saldonya pas, saldonya bisa diyakini. Ya, kedua, bahwa itu disajikan dalam laporan keuangan. Penekanannya kalau di ARENS adalah ini ya, state on the balance sheet. Bagaimana dia di state balance sheet itu ya berarti nilainya lah, gampangnya gitu. Saldonya, oke apa enggak. Selain itu, fairly state properly disclosed. Jadi dia jangka pendek, jangka panjang, investasi apa HTM atau available for sale atau cost method atau fair value method harus jelas. Ya. Nah, itu disclose di laporan keuangan. Nah, berarti ini nanti teman-teman harus ingat lagi yang kemarin di AKM. Ya. Kalau mau buka-buka sedikit boleh silahkan buka-buka AKM. Nanti kalau belajar ini untuk ujian tentang apa itu investasi, kulit-kulitnya aja ya. Investasi yang kemarin cost, ada yang investasi fair value, ya, gambaran besarnya aja. Nah, nanti yang dibaca lebih detail bukan kalian ngitungnya, nggak usah lagi kan, udah lulus itu. Yang kalian baca lagi adalah bagian akhirnya, bagaimana menyajikan itu di neraca. Nah, kalau cost sajikannya berapa, seberapa besar neraca, bagaimana menyajikannya, ada klosur apa yang harus ada di CLK, nah itu bisa dibuka lagi. Jadi materi ini nanti akan sedikit banyak teman-teman akan rewind atau baca-baca dikit di AKM. Karena di sini dijelaskan bahwa yang jadi perhatian selain saldo adalah bagaimana dia diungkapkan dalam laporan keuangan. Oke. Nah, metodologinya sama, kita masukin ke ini. Ini ada di buku ARENS. Beberapa prosedur kunci teman-teman bisa baca di sini. Yang saya bilang tadi, prosedur-prosedur kuncinya mesti ngapain. Ketika ketemu asersi ini, maka apa yang harus dilakukan? Kalau terkait investasi atau financial instrument di sini, ya kayak gini, konfirmasi, kalau mau yakini balance-nya, detail balance prosedur, test of detail balance-nya, ini yang dilakukan.
Ya, lebih jelasnya teman-teman bisa lihat lagi di ARENS. Eksistensi, akurasi, inspeksi underlying agreement, kemudian klasifikasi, ya, test of proper classification as trading, available for sale or held to maturity. Ini harus dilakukan juga. Ya, ini kunci-kuncinya kalau mau lihat apakah asersi klasifikasinya udah pas atau belum, ini yang harus dilakukan. Ya, cut off period berarti tanya kepada broker, ya, ada enggak dividen yang belum dicatat, atau dividen yang dicatat tapi beda tahun, misalkan cut off periodnya harus jelas. Realizable value, investasi itu masih berharga atau enggak, maka tanya di sini, ada enggak quoted market price, ada enggak market price-nya di sono gitu. Jangan-jangan perusahaan punya saham tapi sudah enggak aktif diperjualbelikan, berarti harganya pun juga tentu akan berbeda. Itu kan? Test management classification, test management assumption, ya kayak begini. Nah, nanti ini yang bisa dibaca, dipersiapkan kalau nanti mau ujian. Nah, tentang hak, maka tanyakan seperti ini. Confirm, significant term, review, minute of board meeting, dan seterusnya. Oke. Udah. Itu aja deh. Kirain banyak. Enggak banyak. Ya, ini prosedur tadi ya, mengantisipasi apapun bentuk case-nya di instrumen keuangan maupun di investasi, ini yang secara umum bisa dilakukan auditor. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke presentasi tugas? Enggak? Cukup? Belum ada, Pak. Belum? Kita sudah puas dengan semua ini? Kalian jadi down nggak sih? Kok kayaknya jadi lemes? Udah ujian UASnya offline, hasil UTS-nya gitu-gitu aja, itu jadi ya nggak apa-apa ya. Semenit 2 menit nggak apa-apa. Sejam 2 jam nggak apa-apa. Seminggu 2 minggu ya terserah lu dah. Oke ya. Ya, habis ini silahkan. Monggo. Ada siapa yang mau present? Silahkan. Siap, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Alvin Wirayuda absen 3, Bagas Bayu Soda absen 9, saya Elsa Amalia absen 14, Gamara Mangguana absen 17, dan Fiona absen 28 akan mempresentasikan tugas audit, praktik audit TM9. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Alvin. Silakan. Yang pertama, prosedur audit yang dilakukan oleh PT Sugus. Nomor 1, menyiapkan schedule utama dari investasi. Hal ini sudah dilakukan tercantum pada kertas kerjaan nanti, indeks. Lalu yang kedua, melakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Hal ini telah dilakukan dan tercantum juga pada indeks nanti, dan juga terdapat bukti konfirmasi dari PT PUH maupun PT Siglet yang tercantum di soal. Lalu yang ketiga, meminta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost. Hal ini tidak dilakukan karena pernyataan di soal tidak tercantum. Lalu yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Hal ini telah dilakukan dengan bukti bahwa terdapat rincian
dari bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi pada tahun 2018 yang tercantum di soal. Lalu yang kelima, melakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Hal ini tidak dilakukan. Lalu yang keenam, melakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini dilakukan dan dijelaskan pada indeks H nanti. Lalu yang ketujuh, meminta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan, asosiasi, atau anak perusahaan. Hal ini telah dilakukan, tapi di soal hanya tercantum berdasarkan hasil pengecekan akta notaris dari Paulus maupun akta notaris dari Benny. Tidak dijelaskan secara rinci akta notarisnya dalam bentuk asli atau fotokopi. Lalu yang kedelapan, melakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan, atau perhatikan persentase kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Hal ini telah dilakukan dan juga tercantum pada soal bahwa PT Sukus memiliki kepemilikan 30% saham pada PT Siglet. Lalu yang ke-9, melakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau meminta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Hal ini juga telah dilakukan dan di soal juga dijelaskan bahwa perusahaan juga belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya pada PT PUH dan juga PT Biglet. Lalu yang ke-10, meyakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Hal ini tidak dilakukan. Next. Nah, untuk indeks H sendiri itu kita analisis dari soalnya. Bisa di split nggak sama soal? Gimana, Sa? Bisa di split nggak? Kalau nggak bisa lanjut. Oke, kayaknya layarnya nggak bisa di split. Jadi analisisnya ini dari soal, di soalnya itu kan diketahui bahwa untuk bukti pengeluaran bank itu udah ada bukti investasi ke saham PT POH, ke saham PT Piglet, sama uang muka pembelian. Di situ jumlahnya itu 100 juta, 300 juta, sama 22 juta 500. Nah, terus di soal itu diketahui bahwa perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya. Nah, yang belum dicatat itu laba sama dividennya. Nah, di sini harus disesuaikan di jurnal koreksinya. Sebelumnya itu kita harus nyamain dari hasil konfirmasi. Hasil konfirmasi dari buku 2 itu benar kalau saldo investasi perusahaan Sugus itu 100 juta ke PT POH, tapi yang salah itu di hasil konfirmasi ke PT Piglet. Harusnya saldonya itu berjumlah 325 juta 325 200. Nah, yang dicatat per klien itu kan 300 juta, makanya kita harus nyesuaiin jadi hasil akhirnya 325 200. Penyesuaiannya itu dari pengakuan laba sama pengakuan dividen. Nah, pengakuan dividennya itu karena investasi di PT Piglet itu 30%, berarti kita pakai metode equity. Penyesuaiannya itu kita ngakuin laba sebesar 30 juta sama ngakuin dividennya sebesar 22 juta 500. Nah, habis itu pembayaran di mukanya untuk gedung itu sebenarnya masuk aset, bukan masuk pembayaran di muka. Jadi kita balikin jurnalnya, bisa di ke bawah nggak? Nah,
Untuk jurnalnya sendiri itu kita pindahin ke aset lancar dari pembayaran di muka dari aset lancar lainnya pada investasi sebesar 22.500.000. Nah, untuk PT POS sendiri kita nggak ngakuin laba. Kenapa? Karena dia hanya punya 5%. Jadi pengakuannya itu hanya dividen. Piutang dividennya itu sebesar 1 juta. Untuk jurnal koreksinya ini. Bisa dilanjut ke A2.1 aja. Selanjutnya untuk melengkapi kertas kerja neraca A21. Jadi kan tadi udah jelaskan sama Fiona bahwa ada 2 koreksi untuk pendapatan. Yang pertama ada pendapatan dividen dan pendapatan dari investasi PT Piglet. Maka untuk itu, untuk saldo investasinya tuh dia bertambah sebesar mohon maaf untuk A21 ini dia untuk jurnal di sini kita menambahkan di pada aset lancar tuh pembayaran dibayar di muka sebesar 22.500.000 dan ada pengurangan untuk saldo investasi sebesar 22.500.000 dan ada penambahan sebesar 30 juta yang tadi kita dapatkan dari bagian laba PT Piglet atas bagian laba PT Subus atas PT Piglet. Selanjutnya neraca A2.2. Untuk neraca A2.2 ini terdapat perubahan di saldo labanya, yaitu di kredit itu dari perolehan laba dari PT PU dan juga PT Piglet, sehingga saldo laba di PT Sukus itu bertambah sebesar 6.705.000.000 sekian. Ini saya yang hilang atau gimana? Apakah terdengar selesai? Iya. Kemudian melanjutkan laporan laba rugi dari PT Sukus. Tadi berdasarkan indeks H, diketahui jurnal koreksinya pendapatan investasi sebesar 30 juta, yaitu kepemilikan 30% dikalikan dengan 100 juta investasi pada PT Piglet, dan pendapatan dividen sebesar 1 juta. Sehingga beban lain-lain neto dihasilkan sebesar 2.253.000.000 sekian, laba sebelum pajak sebesar 4.470.000.000 sekian, dan beban penghasilan 1.074.000.000 sekian, sehingga laba neto yang dihasilkan 3.395.000.000 sekian. Selanjutnya pada indeks A32, berdasarkan tadi pada indeks H yang telah dijelaskan, terdapat penambahan pendapatan investasi dan juga pendapatan dividen, sehingga juga akan menambahkan laba pada tahun berjalan perusahaan sebesar 31 juta. Sekian dari kelompok kami. Nah, dikit banget ya. Terus mau ngapain kita? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau menanggapi? Ada? Itu coba kita lihat dari awal ya. Lead schedule-nya, prosedurnya dulu, prosedur audit. Nah, ini contoh sebenarnya teman-teman konfirmasi ya. Pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan, terus kemudian tadi ya bisa digunakan sebagai dalil lain, kemudian minta catatan kurs harga pasar. Nah, ini kira-kira kalau minta kurs harga pasar ini untuk meyakini apa ya? Untuk meyakini hasil siapa nih? Valuation, ya. Ngapain minta kurs ya? Nanti kan kita di akhir tahun harus
ini kan tergantung bentuk investasinya toh ya. Mau apa tuh? Mau yang kemarin itu mau cost method atau equity method atau di fair value method gitu ya. Nanti akan masuk ke sana. Jadi kita pengen tahu harga pasarnya. Terus kalau nomor 4, prosedur ini kira-kira mau kena asersi apa? Asersi apa? Right, bisa nggak Pak? Right, Pak. Right. Penambahan pengurangan dalam melihat bukti pembelian dan penjualan apakah telah mendapat persetujuan dari pendapat yang berwenang. Ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa, Ibu? Persetujuan dari pejabat berwenang. Pejabat berwenang itu satu. Apalagi? Memeriksa Bukti transaksi. pembelian dan Bukti pembelian. Apalagi? Kata kunci kok banyak, Pak? Emang kuncinya berlubang ya? Banyak bisa buka. Apalagi? Mutasi. Apa? Mutasi. Ya, pembelian, mutasi itu satu clue. Apa kira-kira? Apalagi? Pertama ini menguji asersi di bagian apa? Golongan asersi apa yang akan diuji? Apa? Transaksi. Transaksi. Nah, transaksi ya. Jadi kita menguji asersi transaksi. Nah, asersi transaksi terus ada kata kunci berikutnya. Ini transaksi, mutasi, pembelian, penjualan. Kita lihat apa di situ? Kita melihat bukti transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Kira-kira mau asersi apa yang dituju di kelompok transaksi? Existence. Jangan salah. Emang ada asersi transaksi itu ada asersi apa aja di sana? Di transaksi itu ada asersi apa aja di sana? Kelengkapan ketersediaan gitu. Yes, kelengkapan ketersediaan. Kalau kita lihat ketersediaan, maka kata kunci yang kita gunakan adalah itu tadi ya. Ini transaksi benar-benar terjadi atau enggak? Ya kan gitu kan? Makanya mendapatkan bukti transaksi, bukti pembelian dan bukti penjualan, bukti transaksi itu untuk meyakini asersi ketersediaan. Termasuk juga asersi apa? Satunya? Completeness, Pak. Completeness, kelengkapan. Jadi semua. Ya. Ada asersi ketersediaannya, kalau kita lihat buktinya ya belum, kalau ada buktinya. Plus satu lagi tuh, kalau kita mau lihat ketersediaan, otorisasi, persetujuan. Nah, kalau ada buktinya, ada otorisasinya, kita jadi lebih yakin bahwa itu memang benar-benar terjadi. Ya. Oke. Ini ya. Jadi jangan campurin dulu nih. Pertama ada asersi transaksi, ada asersi apa? Saldo. Nah, saldo ya. Di saldo itu ngomongnya eksistensi. Ini saldo di laporan keuangan. Ya, saldo di laporan keuangan di neraca itu kita yakini neraca ini ada saldonya. Barangnya ada atau tidak. Ya, berarti saldo itu kita meyakini ada atau enggak. Eksis atau tidak. Eksistensi. Tapi kalau kita lihat transaksi, ya ini transaksi. Pertanyaannya adalah
emang benar ada transaksi itu? Tidak dijawab dengan, oh iya transaksinya ada. Enggak, tapi jawabannya adalah transaksi itu terjadi. Sehingga kalau di asersi transaksi, kata-katanya bukan eksistensi, melainkan occurrence, ketersediaan. Ya, udah kayak kitab aja. Ya, oke. Ini clear ya. Pisahkan antara transaksi saldo, baru kemudian masukkan ke itu. Oke, berikutnya nomor 5. Ini kira-kira mau meyakini apa? Emang kenapa ini harus dilakukan? Ini mau meyakini apa? Existence, Pak. Oke, kata kuncinya apa nih? Verifikasi. Verifikasi. Nah, tapi verifikasi itu kan bisa macam-macam ya. Verifikasi bahwa itu memang benar-benar ada. Verifikasi perhitungan, ya kan? Verifikasi apa lagi? Itulah ya. Jadi bisa aja kamu tadi kenain existence-nya, bisa kamu kenain verifikasi ulang perhitungannya atau rekalkulasi. Kan verifikasi itu kadang ada lihat ini doang, ada lihat verifikasi jumlahnya ya, kamu hitung ulang, itu bisa jadi meyakini penilaiannya juga bisa ya. Verifikasi ya. Kalau verifikasi transaksi berarti kita ingin meyakini transaksinya terjadi atau tidak. Itu ya. Arah-arahnya ke sono. Oke. Nomor 6. Ini apa nih? Apa? Nomor 6 ini. Valuation and allocation, Pak. Ya, bisa. Bisa. Apa lagi? Ini kata kuncinya apa? Pengecekan pencatatan investasi. Standar akuntansi, Pak. Standar akuntansi. Lakukan pengecekan kesesuaian dengan standar akuntansi. Ya berarti kalau kita ngomong kenain di standar akuntansi bisa apa aja nih? Bisa klasifikasi, apalagi Akurasi. akurasi, bisa kena di situ. Ya. Tapi ini pencatatan nih. Pencatatan itu kan berarti kayak ya berarti untuk ketemu saldo kan. Mungkin akan deket nih dengan transaksinya. Gitu. Jadi asersi-asersi di transaksi ya kayaknya sih bisa kena sih karena ini kata-katanya general banget. Sesuai dengan standar atau enggak. Bisa valuasinya, bisa alokasinya, bisa akurasinya, klasifikasinya, disclosure-nya bisa. Right and obligation-nya pun mungkin bisa juga kalau pencatatan investasi yang dikenain adalah saldonya. Jadi ya kayak tadi tuh bisa kena semua di ini ya sih, apa di apa? Mungkin bisa kecentang semua tadi tuh, ya, beberapa transaksi yang lain. Oke, nomor 7. Ini kenapa harus minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi? Kita mau meyakini apa? Right. Ini pertanyaan ini terkait saldo, kira-kira lebih dekat ke saldo atau lebih dekat ke transaksi? Lebih dekat ke saldo atau transaksi? Transaksi mungkin. Transaksi? Notaris, akte notaris. Kalian pernah lihat akte notaris nggak sih? Belum Nah, ya. pernah, Pak.
Berat ya. Iya, 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 iya. Akte notaris pembelian. Iya nih, akte notaris pembelian ya. Iya kan, akte notaris atas investasi. Berarti kita memiliki investasi. Terus diaktekan. Kalau pikiran saya sih, begitu ada investor baru, itu maka nanti akan ada perubahan akte. Maksudnya investor baru itu kalau perusahaan bukan yang di trading di itu ya, di pasar terbuka ya, yang perusahaan tertutup itu kan biasanya pemegang sahamnya cuma 5 atau 6, begitu ada yang beli nanti komposisinya mungkin disertai dengan perubahan akte. Nah, ini kalau menurut saya sih lebih dekat ke saldo ya, karena begitu kita ngomong akte notaris ya berarti itu kan kayak permanen itu kan selama belum berubah yaitu, dan sebenarnya jawaban tadi benar, itu terkait dengan right. Terkait dengan right, ini lebih dekat ke saldonya. Itu. Oke. Ada yang masih bingung? Ya maksudnya pertanyaan tadi benar apa? Jawabannya sama sih. Ini terkait dengan saldo. Terkait dengan itu apa? Right and obligation. Ya, right and obligation. Oke, nomor 7. Tadi 7. Nomor 8. Ada yang mau tahu? Nomor 8. Terkait apa itu? Asasinya apa kira-kira? Kurasi, Pak. Oke, kata kuncinya apa dulu nih? Verifikasi, Pak. Verifikasi. Apa? Objeknya apa? Harga perolehan. Harga perolehan. Oke. Kira-kira ini lebih dekat ke saldo atau lebih dekat ke transaksi? Kita mau meyakini saldonya atau meyakini transaksinya? Lebih dekat ke mana? Saldo, Pak. Saldo, Pak. Saldo. Lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akte notaris tersebut. Ya oke, saldo bisa kena. Transaksi bisa kena? Bisa ya. Transaksi penyetoran modal itu kan transaksi kan, setoran modal ada transaksinya kena, walaupun ya saldonya kena, transaksinya kena juga ya, bisa aja sih ya, satu tindakan itu kena saldo kena transaksi kena, bisa aja, tapi biasanya lebih dekat, ini lebih dekat kemana nih nanti kalau ini kita mau ini saldonya kita yakini transaksi, atau dibalik kita yakini transaksi, transaksinya kita yakin, sebenarnya saldonya pun juga yakin kan gitu dari segi saldonya, tinggal nanti ditambahin lagi dengan prosedur yang khusus terkait saldo, misalkan kayak apa, fotokopi, kayak minta bukti penyertaan modalnya atau penyertaan investasinya, itu yang untuk benar-benar meyakini saldonya. Oke, jadi bisa kena dua, bisa kena di transaksi maupun di saldonya, bisa kena di apanya kira-kira, asersi apa ini kira-kira, eksistensinya kah, keterjadiannya kah kalau transaksi, atau haknya kah, atau valuation-nya kah? Apa? Kalau kita ngomong saldonya, kira-kira saldo di aser siapa? Akurasi, Pak. Akurasi bisa, apalagi
hak kan, ini bisa jadi ada haknya juga toh. Penyetoran modal, komposisi penyetoran modal dengan akta notaris. Memang benar segitu enggak? Gitu. Jangan-jangan modalnya juga atau modalnya yang disetor lebih banyak daripada akta notaris. Untuk meyakini itu juga. Kalau transaksi tadi ya bisa jadi akurasi transaksi, bisa jadi juga nilai, kalau saldonya juga bisa nilai apa? Nilai atas investasinya gitu. Nah, oke, nomor 9 kira-kira apa nih? Lakukan audit terhadap perusahaan anak yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ini kena semua ini sebenarnya. Ya, begitu kan induk sama anak biasanya begini kan. Ya kan kalau dulu sih bisa tuh dipisah gitu. Tapi kalau sekarang sih prakteknya kalau yang saya dengar cenderungnya itu begitu induk diaudit KPA, maka anaknya pun akan ditarik biar bisa diaudit oleh KPA juga. Dalihnya adalah ketika nanti dia tidak mengaudit anak, ya padahal dia harus meyakini investasi induk kepada anak. Nah, makanya ada pernyataan bahwa anak diaudit oleh akuntan lain. Itu. Jadi auditor itu bisa sedikit ya lepas dari tanggung jawab kalau nanti ada salah saji material di tempat anak. Karena itu dia diaudit oleh akuntan lain. Jadi auditor hanya menggunakan hasil audit dari akuntan lain tersebut. Nah, karena ya nggak tahu ya, mungkin karena kartelisasi atau apa saya juga nggak tahu, tapi arahnya sih ya sama-sama saya harus meyakini, ya mending gua audit aja sekalian induknya sama anaknya. Gitu, makanya KAP itu bisa besar ya begitu mengaudit induk, anak-anaknya ikut diaudit semua, itu kan lumayan. Ya, kalau perusahaan sudah gede mungkin anaknya sudah banyak, cucunya juga ada gitu kan, jadi ke ujung-ujungnya. Nah, tapi kalau seperti yang 9 ini mengandalkan hasil audit oleh akuntan lain, maka prosedur ini harus dilakukan. Ya, kalau ada induk punya investasi ke anak, anaknya diaudit, maka minta hasil auditnya. Ya, nah dari hasil audit itu bisa diyakini asersi saldonya bisa diyakini. Setelah saldonya mungkin bisa ditelusuri kelengkapan transaksinya, itu juga bisa diyakini juga. Apalagi sudah diaudit sama akuntan lain, itu akan lebih percaya lah gitu. Kalaupun salah ya auditor ini nggak akan disalahin, yang disalahin adalah akuntan yang memberikan opini tersebut. Ya, yang mengaudit anaknya tersebut. Dengan catatan opininya ini ya tanpa modifikasian ya. Kalau modifikasian ya berarti auditornya mungkin bisa ngambil istilah judgment line. Jangan-jangan begitu diaudit malah yang dikecualikan investasinya. Nah itu mungkin auditor pun juga akan ragu dengan anak. Mungkin anak ketika diaudit misalkan ragu, auditornya malah ragu dengan investasi auditi kepada anak tersebut. Ya, itu mungkin misalkan itu dikecualikan gitu, maka auditor yang mengaudit induk itu pun juga akan mengecualikan bisa jadi, atau akan melakukan prosedur audit yang lebih mendalam terkait dengan investasi kepada anak yang dikecualikan tadi. Gitu. Oke, jadi ini kena semua ya, kan semua sesi kayaknya kena. Klasifikasi kena, ya. Klasifikasi mungkin nggak kena ya, karena kalau anak kan nggak terlalu ini. Bisa kena juga sih, karena nanti ketahuan tuh. Misalkan investasi di saham gitu, proporsi induk itu investasinya berapa besar di anak. Setelah diaudit kan lebih paham tuh, lebih yakin sekarang persentasenya berapa. Begitu persentasenya diyakini, maka penyajiannya pun juga bisa diyakini.
klasifikasi investasinya pun akan lebih tepat. Gitu. Jadi itu hampir semua asersi kena. 10. Yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Asersi apa nih? Semua kena kali ya. Udah berat kalau udah kata-kata begini. Ini kasihan ininya, kasihan anggota timnya. Yakinkan. Gimana cara meyakinkan? Dia harus sampling ya semua aturan. Itu bisa ya, mungkin dia akan sampling beberapa voucher gitu. Vouchernya itu investasi, misalnya voucher bukti penerimaan dividen misalnya gitu. Dilihatin semua buktinya, kemudian dihitung ulang pajaknya. Setelah dihitung ulang pajaknya, yakin bahwa setiap transaksi itu aturan pajaknya sudah ditaati gitu. Itu mungkin akan ditindaklanjuti oleh junior auditornya seperti itu. Cuman kasihan ini cuman yakinkan, waduh, yakin, gitu kan. Yakinkan agak repot kata-kata. Oke, ya ini terkait dengan prosedur. Ada lagi yang mau diiniin? Ada yang mau ditanyain? Sampai sini? Enggak? Oke. Wah, ini udah berarti A32 ya? Pendapatan investasi di mana? Koreksi yang tadi ada di A32. Nggak ada juga. Oh, di situ. Oke. Loh, itu malah lead schedule-nya. Yang tadi 30 juta. Oh, di situ. Oke. Ya. Ya, teman-teman yang lain terkait dengan jurnal ini ada yang punya pendapat lain? Enggak? Oke. Ini kalau jurnalnya kayak gitu ya. Pajaknya suruh masukin enggak? Enggak. Mungkin udah net kali ya. Tinggal nanti minta bukti potongnya. Itulah. Ya, nanti pajaknya saya lipat. Tapi ya bisa sih. Kalaupun dicatat nanti ada dikreditkan dan lain sebagainya. Kalau nggak salah kemarin ada pajaknya ya, yang pas ujian UTS ya. Ada pajaknya nggak sih? Di antara sekian orang kayaknya yang ngerjain pajak, ada pajaknya itu 1 kalau nggak salah. Kuncinya bilang ada pajaknya ya. Jadi ya sudah. Ya itu cuma PPN-nya doang sih, nggak sampai dengan itu. Oke. Kemudian masuk ke tadi ya, ini transaksi apa? Jurnalnya masuk ke lead-nya, indeks H. Oke, kemudian tadi indeksnya terkait tadi ya prosedur yang kedua tadi ya. Kemudian yang A21 itu 30 juta itu dapat dari ya, dari H tadi. Oke. Oke, itu koreksinya masuk ke situ. Ya. Ya, berarti dikumpulin di aset. Oke, A2. Oke, masuk ke saldo laba. Oh, saldo laba ya? Koreksinya ke saldo laba. Ada saldo laba lagi nggak? HH, terus yang sebelahnya, yang kolom H, itu rumusnya apa? EFG. Boleh naik EFG-nya? E26, F26, G26. EF26. 26. Oh, oke.
Oh itu saldo ya, oke. Setelah tadi ada penyesuaian. Siap. 31. Mm-mm. 32. Itu di sisi oke. Clear sampai sini? Ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak, ada yang punya soal ujian tahun lalu? Boleh? Yang terkait investasi, ada enggak? Dan soft share, Pak. Oke, siap. Terima kasih ya. Elsa. Soal ujian tahun lalu, ada yang punya? Ayo cari. Ketemu enggak? Ada yang punya enggak? Enggak punya? Oke. Ntar saya cariin ya. Kalau ada ya, kalau enggak ada ya enggak tahu. Oke. Atau kita break dulu ya. Di sini lagi azan. Break berapa menit? 15 menit mau investasi. Nah, kan kemarin pikir kita soalnya begini kan ya. Nih ya, langsung kerjain. Aduh, AKSK. Ya udahlah. Berat. Oke. Audit atas aset investasi. Ini soalnya ada kita lihat dulu pertanyaannya. Saya sukanya kalau lihat pertanyaan. Lu ngomong atas, emang apa yang ditanyain gitu. Biasanya tujuan penulisannya, tujuan apa yang harus dilakukan. Asersi jelaskan atas saldo dan transaksi ya, yang relevan terkait dengan investasi yang dilakukan oleh PT Hitachi. Oke, jadi nanti teman-teman kalau ketemu seperti ini breakdown dulu ya. Breakdownnya adalah ada saldo, ada transaksi ya. Ini pisah nih, jadi pisah. Kalau kalian mau jawab, jelembengin dulu nih, jelembengin dulu tuh. Asersi terkait saldo ini, asersi terkait transaksi ini. Terus itu jelaskan asersinya yang relevan dengan jelaskan asersi atas saldo dan transaksi yang relevan terkait dengan investasi yang dilakukan tadi. Jadi asersinya apa aja di transaksi dan asersinya apa aja di saldo. Kalau kita lihat di sini, jelaskan asersi yang relevan. Asersi yang relevan apa? Ya, kalau terkait saldo ya sesuai di buku ya. Bahwa kalau di sini dijelaskan ini laporan keuangannya nih. Ya kan? Ini laporan keuangan auditin ya. Nih, investasi ini. Oke, kira-kira kalau teman-teman baca laporan keuangan ada ini, asersinya apa? Kemarin diajarin nggak? Bukan diajarin. Ada yang nyinggung nggak asersi eksplisit sama implisit? Apa? Ada yang pernah dengar itu? Sudah lupakan saja. Semua itu nggak tahu juga gitu. Nggak, kalau begini, asersi kan pernyataan ya. Kan pernyataan. Begitu dia membuat pernyataan, kemudian pernyataan itu dituliskan, maka pernyataannya itu ada dalam sebuah laporan. Ya kan? Nah, laporan itu berarti isinya adalah pernyataan dia. Sampai sini masuk. Dan jangan salah, di audit itu sebelum auditor memberikan opini, di depannya auditor itu ada lembar pernyataan manajemen. Masih ingat? Pernyataan direksi. Nah, di situ menyatakan bahwa ini laporan keuangan tanggung jawab saya. Ini tuh ya berarti laporan keuangan ini ya saya yang bilang. Itu di audit pun bahkan disebutkan bahwa itu masih tanggung jawab manajemen. Sebelum diaudit apalagi. Ya. Maka
kalau kita lihat laporan keuangan, maka sebenarnya kita sedang membaca pernyataan dari manajemen. Pernyataan itu sama dengan asersi. Asersi kalau kita lihat, asersi itu apa sih? Kayak pernyataan. Asersi itu pernyataan. Nah, kalau dia menyatakan bahwa dia ada dalam kerangka audit ya, audit atas laporan keuangan, ada akun investasi di obligasi debit 2 miliar. Artinya dia menyatakan apa di sini? Dia menyatakan apa? Oke. Investasi ini adanya di laporan apa? Laporan posisi keuangan, Pak. Laporan posisi keuangan. Ya. Di sisi apa? Di kelompoknya kelompok apa? Aset. Aset. Oke. Pertanyaannya gini. Dia bilang di sini dituliskan investasi di obligasi 2 miliar. Investasi itu adalah bagian dari aset. Kalian tahu aset itu apa? Aset adalah Sumber daya yang digunakan entitas untuk menghasilkan pendapatan, Pak. kata kunci dari aset adalah sebelum menghasilkan maka dia Dimiliki dulu, Pak. dimiliki. Jangan lupa dimiliki. Ya, apa yang kamu miliki itu asetmu. Kalau memiliki hubungan berarti itu bebanmu kan itu. Lain lagi. Tapi begitu dia bilang investasi aset, berarti dia bilang dia punya investasi. Ya kan? Dia bilang berarti dia punya investasi. Asersi apa itu? Dia punya investasi. Itu asersi apa? Eksistensi. Punya. Punya berarti? Right. Right. Kalau dia bilang dia punya, berarti yang dia punya itu ada. Berarti dia bilang dia punya, gue punya nih. Kalau gue punya berarti sesuatu ini ada. Berarti dia menyatakan asersi Occurrence. eksistensi. Eksistensi. Ya enggak? Nah, kita nggak bicara tentang ini kan adanya di laporan posisi keuangan debit ini kan saldo, ya enggak? Ya, berarti di sini ada dia bilang dia punya right, ada hak, dia bilang ini eksis. Dia bilang apa lagi? Apa lagi? Dia bilang apa lagi? Ini baru ininya yang ada di aset. Dia bilang apa lagi? Ayo, kata-kata ini berarti dia bilang bahwa dia punya, hal itu ada, dan Nilainya benar. Nilainya segitu. Ya nggak? Oke, sebelum ke asersi-asersi yang lain. Tujuan auditor apa? Tujuan auditor adalah meyakini bahwa asersi manajemen oke. Ya kan? Artinya auditor harus meyakini bahwa pernyataan manajemen benar. Artinya lagi auditor harus meyakini bahwa ini benar-benar haknya manajemen, ini benar-benar ada, dan ini nilainya memang segitu. Ya kan? Itu tujuan audit tuh. Ya, tujuan audit yang meyakini pernyataan manajemen tadi. Nah, baru kemudian ya dia meyakini itu. Nah, bagaimana caranya dia meyakini? Dia mendapatkan bukti. Bagaimana dia mendapatkan bukti? Prosedur. Tuh. Oke. Jadi laporan keuangan kenapa bisa harus sampai dengan prosedur? Karena kita harus yakin. Maka tadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya meyakini bahwa itu adalah hak dia?
Maka saya minta tadi tuh bukti-bukti kepemilikan, akte notaris, bahwa itu memang hak dia. Hak. Prosedurnya minta bukti kepemilikan. Eksis benar-benar ada. Prosedurnya untuk meyakini bahwa itu benar-benar ada, apa? Saya harus lihat nih fisiknya. Pak, sekarang zaman sekarang nggak ada fisiknya. Ya udah, kalau gitu saya kirim konfirmasi. Brokermu siapa? Nih, kirimin konfirmasi bahwa itu benar-benar ada atau enggak. Nilainya segini, oke, lu cari harga di pasar sekarang berapa? Kita hitung bareng-bareng apakah nilainya segitu atau tidak. Nah, jadi tadi pertanyaan tadi, jelaskan tadi asersi yang ada di sini, yang terkait saldo dan yang terkait itu, teman-teman bisa menjelaskan. Ada asersi yang namanya asersi eksplisit, kelihatan di sini. Oh, investasi adalah bagian aset, berarti dia bilang itu haknya. Oh, ini adalah kalau dia bilang dia mencantumkan di sini berarti aset itu benar-benar ada. Oh, dia jumlahnya di sini. Oh, memang begitu. Belum lagi klasifikasi. Ada asersi-asersi yang implisit, nggak langsung kelihatan. Kalau dia menyatakan itu investasi di aset, kemudian lihatin lagi asetnya jangka panjang atau jangka pendek. Kalau di jangka pendek, oh berarti dia bisa dicairkan. Oh, kalau dia bilang investasi jangka pendek, misalkan nilainya kecil, oh berarti dia bilang sesuai standar akuntansi itu ini fair value misalkan. Nah, itu berarti pernyataan dia. Ya, karena laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung tentang asersi? Pokoknya bolak-balik asersi terus deh. Karena begitu teman-teman asersi, nanti kalian disuruh bikin prosedur audit pun bisa. Tapi kalau kalian nggak gue ini mesti ngapain? Ya kalian disuruh bikin prosedur, nggak tahu ini tujuannya apa. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Ya, yain aja lah, Pak. Enggak, lu harus yakin loh ya. Lu harus tahu. Jadi kalau nanti ada laporan keuangan, ada kas 2 miliar, kalian bisa mengartikan, oh ini asersi yang harus saya uji adalah ini kalau dia bilang ini kas berarti itu punya dia. Bener nggak punya dia? Gitu ya. Ini 2 miliar, bener nggak punya 2 miliar? Ya, bener nggak? Itu pertanyaan yang ada di kepala auditor, kemudian dia atau dia meyakini dengan mendapatkan bukti. Tadi minta konfirmasi, minta bukti kepemilikan, opnam fisik, dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau audit mau disingkat dalam 2 kata ya kayak gitu. Oke, terus kemudian identifikasi prosedur yang sudah dilakukan dan asersi yang sudah diuji berdasarkan prosedur. Nah, ini baru. Kalau kalian tadi nggak tahu asersinya, gimana menjawab pertanyaan nomor 2? Nah, kalau ini teman-teman harus baca nanti ya. Kalian baca dulu ini ngapain, apa yang sudah dilakukan. Nah, yang sudah dilakukan itu menguji asersi apa. Contoh, kita lihat. Anda melakukan komunikasi dengan manajemen. Didapatkan informasi sebagai berikut, ya, itu salinan risalah tersebut. Manajemen memberikan salinan, ya, berarti auditornya dapat salinan. Nah, kira-kira kalau prosedur apa sehingga saya bisa mendapatkan salinan? Pertanyaan kan tadi itu, identifikasi prosedur yang sudah dilakukan. Untuk mendapatkan salinan, saya ngapain? Oh, saya komunikasi dengan manajemen. Saya wawancara, saya minta, dapatlah salinan, ya kan? Nggak lucu-lucu kamu dapat salinan kan nggak tuh? Tindakanmu itu adalah prosedur. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, prosedur apa yang sudah dilakukan? Ya kamu tinggal identifikasi. Dia sudah dapat bukti audit apa aja. Nah, untuk mendapatkan bukti ini, kira-kira dia ngapain? Gitu cara jawabnya ya. Ini pertanyaan seperti ini justru harusnya di audit itu kayak gini. Ya. Terus, investasi obligasi untuk mendapatkan penghasilan bunga rutin. Hal itu dasar keputusan rapat. Nah, auditor kok bisa dapat ini bukti audit kan? Keputusan rapat. Minute of meeting. Keputusan rapat. Ini informasi penting. Dia dapat keputusan rapat. Kira-kira prosedur apa sehingga bisa dapat keputusan rapat? Meminta salinan. Iya iyalah, lu pasti minta ya. Nggak lu ngarang sendiri kan. Meminta salinan itu prosedur. Nah, oke. Ketiga apa nih? Kira-kira? Ini nggak ada dapat apa-apa auditornya Pak, itu kan. Ya nanti oke. Ya, berarti ini mungkin belum. Tapi setelah ini akan ditindaklanjuti kira-kira dengan prosedur apa? Nah,
Nah, ini. Nah, kedua nih. Kedua ini kamu dapat apa nih? Ini dapat dokumen kan? Oh, ternyata ada lembarnya, dapat rekapnya nih. Nah, kira-kira untuk dapat rekap ini kalian ngapain? Kira-kira auditor biar dapat rekap ini auditor ngapain? Minta dulu lah, minta. Setelah minta ngapain? Anda kemudian melakukan pengecekan. Nah, pengecekan. Berarti ini apa? Apa yang sudah dilakukan auditor? Melakukan pengecekan, rekalkulasi. Rekalkulasi, cuy. Ya itu kan bukti audit juga kan, rekalkulasi. Berarti auditor sudah melakukan rekalkulasi sehingga diperoleh seperti ini. Itu cara jawab kalau pertanyaannya itu ya, apa yang sudah dilakukan. Kamu tinggal telusuri aja satu-satu. Satu-satu ini auditor dapat apa, satu ini auditor ngapain. Ya, nanti dituliskan tuh di jawaban. Ya, gitu. Ini pertanyaan saya kepada anak D3AP yang kemarin kan, karena saya AKSK, bukan auditing ya. Saya AKSK, anak AP, anaknya cuma satu. Di ujian saya pertanyaannya gitu. Dari informasi yang di atas tadi, prosedur apa yang sudah dilakukan auditor sehingga mendapatkan itu semua. Ya dia tinggal baca aja, oh ini berarti ini. Nah, kalau nanti keluar lagi pertanyaan seperti itu, teman-teman nggak kaget. Kalaupun nggak keluar seperti itu, nanti kalian dapat ini, seharusnya ya, tujuan mata kuliah ini, kalian dapat ini doang, itu kalian tahu langkah-langkahnya sampai dengan kertas kerja. Kalau dosennya tega, ini laporan keuangan, coba kamu bikin kertas kerjanya. Ya kan auditor gitu kan, datang nggak dapat apa-apa, datang paling dapat laporan keuangan. Tapi setelah itu dia bikin prosedur. Nah, nanya nih, minta ini, nanya ini, konfirmasi ini, rekalkulasi, opnam fisik, itu semua yang dilakukan. Oke, nomor 3 ngapain? Nanti dilihat lagi ya, 4 ngapain, 5 ngapain, atau kalaupun nggak satu-satu, kalian bisa lihat, oh untuk dapatkan dokumen ini saya harus minta, kemudian saya hitung ulang. Berarti auditor meminta dokumen, meminta rincian, menghitung ulang. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin adalah apa yang harus dilakukan auditor? Setelah mendapatkan itu semua, apalagi yang harus kamu lakukan? Itu bisa jadi pertanyaan juga. Misalkan tadi mendapatkan informasi bahwa punya broker. Oh, ada broker. Berarti auditor mesti ngapain setelah ini? Kirim konfirmasi. Misalkan auditor dapat informasi bahwa ada misalkan perubahan kepemilikan. Ngapain mesti? Oh, mungkin rekalkulasi dan lain sebagainya. Ya, tidak berhenti sampai apa yang sudah. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah jika ini apalagi yang harus dilakukan auditor, itu bisa jadi. Nah ini tuh ya belum diomongin prosedur tambahan. Pertanyaan terakhir adalah ujian jurnal koreksi. Nah teman-teman, saya sih sebenarnya lebih suka seperti ini ya, terlepas dari kemarin kita nggak akan sebenarnya kalau kita membahas bahwa nanti ujiannya harus bisa, itu terlalu sempit tujuan belajar kita sebenarnya begitu. Tapi saya suka ini karena ini lebih ke auditing. Teman-teman, asersi harus dipertajam. Prosedur yang sudah dilakukan ini berarti teman-teman tahu asersinya, tindakannya, apa yang harus dilakukan lagi. Nah, kalau kalian lihat proporsinya ini, 3 pertanyaan tentang auditing ini, kalau di soal ini lebih dominan dibandingkan dengan jurnal koreksi. Jadi jangan berpikir bahwa auditing itu adalah tentang jurnal koreksi. Tidak sebatas itu. Oke. Auditing tidak sebatas jurnal koreksi. Auditing ke sini. Kenapa ada audit investigasi? Kenapa ada audit forensik? Yang diambil kan bukan jurnal koreksinya. Yang diambil adalah apa yang harus saya buktikan. Bagaimana cara saya mendapatkan bukti. Oke. Nah, ini deh, silahkan. Kita kan masih punya waktu setengah jam kurang dikit. 15 menit aja. Saya nggak minta jurnal koreksinya dulu. Silahkan dikerjakan soal 1-3, 1, 2, 3. Kemudian nanti saya bukain di GCR. Ya. Kita sudah pernah kuis belum? Belum pernah, Pak. Kalau ini dibikin kuis menurutmu bagaimana? Tidak usah, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi saya bukain aja GCR-nya, nanti silahkan dimasukkan ke situ ya. 15 menit sampai dengan 12
berarti 451 ya. 1251 soal tugas 1 2 3 itu aja. Nomor 4-nya jurnal koreksi tinggalin dulu nggak apa-apa. Ya, tinggalin aja. Bukan tinggalin, pokoknya tinggalin nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti dikumpul di GCR, saya bukain formnya setelah ini. Ya, silakan. Saya matiin kamera sama mute sampai dengan 12.51.52 ya. Oke, silakan. Ini saya matiin ya, kalian kan punya sendiri filenya ya. Oke.